karena dari keturunan orang tua dan dari buyut saya juga sudah kepercayaan. Semua pilihan itu saya kembalikan ke diri saya sendiri dalam hati saya. Saya terlibat dalam sebuah organisasi penghayat gitu. Dan awalnya memang saya tidak tahu apa itu organisasi. Yang saya tahu adalah di situ saya mulai ikut dalam kegiatan. Saya nggak dari kecil jadi penghayatan penghayaan. Jadi saya awal masuk dan tahu penghayatan penghayaan itu tahun 2017. Dan itu saya sudah lulus SMA. Jadi setelah orang tua saya lahir, itu langsung masuk ke agama dan sampai saya pun ikut ke agama, belum ke kepercayaan. Saya memutuskan untuk menjadi penghayat kepercayaan setelah saya lulus SMK. Saya memahami bahwa keyakinan seseorang itu hanya urusan diri kita sama Tuhan gitu. Jadi di situ saya juga mulai berpikir kembali, mungkin ini yang bisa dikatakan sebagai pencarian jati diri gitu ya. Awalnya dari ibu. Nah, ibu itu masuk penghayatan waktu saya masuk SMA. Setelah kelas 11 itu saya mulai tanya, kenapa ibu kalau malam itu suka keluar, terus kenapa harus bawa kebaya, harus pakai jari gitu. Akhirnya dari situ ngobrol sama ibu, akhirnya dijelasin kalau ibu itu ikut penghayatan kepercayaan. Aneh melihat saya sebagai perempuan kepercayaan itu, mereka aneh. Kayak banyak banget pertanyaan dari mungkin tetangga, kok kamu nggak pakai kerudung sekarang, dulu kan pakai kerudung. Terus saya pelan-pelan menjelaskan bahwa saya itu bukan agama lagi, tapi saya sudah pindah ke kepercayaan. Lalu mereka tanya, kepercayaan itu apa sih gitu? Kamu tuh menganut agama apa gitu? Kamu punya Tuhan nggak gitu kan? Makanya mereka itu menganggap saya tuh aneh gitu. Ya karena kita itu punya hak untuk memilih. Kan saya sudah dewasa juga. Kalau masyarakat sekitarku gitu, saya pikir mereka belum tahu dan mungkin tidak mau tahu masalah apa yang saya anut gitu. Yang tahunya adalah aku seorang yang beragama Islam. Tapi ketika di luar, ada yang sudah menganggap bahwa aku penghayat, ada yang sudah menganggap aku Islam dan penghayat. Kalau dari saya sendiri sampai sekarang itu belum pernah mendapatkan diskriminasi yang berarti. Saya itu bisa dibilang tidak terlalu menunjukkan identitas sebagai penghayat kepercayaan. Mungkin itu salah satu faktornya kenapa saya juga bisa aman-aman aja gitu jadi penghayat kepercayaan. Tapi saya itu juga penghayat kepercayaan ya. Saya itu juga ikut melestarikan agama lokal juga. Pernah bekerja di suatu tempat kerjaan di Jogja, khususnya di Jogja. Saya pernah kerja itu mayoritas beragama dan saya sendiri kepercayaan ya. Udah agak lama lah ya saya kerja di situ dan entah kenapa waktu siang-siang saya istirahat, saya tuh kepengen banget ibadah. Rasanya tuh pengen ibadah banget ya. Jadi mau nggak mau kan harus ngikutin kata hati ya. Saya pulang ke sanggar. Nah setelah itu tuh saya ibadah tuh lebih dari 1 jam, sedangkan jam istirahat saya kan cuma 1 jam. Saya lewat dari jam istirahat mbak. Lalu pas saya sudah balik lagi ke tempat kerja, saya langsung diomong-omongin, kamu itu dari mana aja? Kok sampai jam segini loh baru masuk gitu kan. Terus akhirnya saya jelasin, saya habis ibadah mbak, maaf ya kalau telat, aku bilang gitu. Ya ini udah melewati batas jam istirahat kamu gitu. Kenapa kalian nggak menghormati atau ya setidaknya tuh kayak toleran lah. Aku tuh pengen juga ibadah di siang itu. Nah, semenjak itu udah benar-benar kayak ngerasa dijauhin tuh dari situ karena kamu tuh kayak nggak cocok di sini, kerja di sini gitu loh. Kemarin pas masuk kuliah gitu kan, itu kan kuliah prodi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu baru prodi baru gitu. Jadi di situ ada
kebanyakan siswa dari kepercayaan, dari penghayat-penghayat. Nah, di situ ada beberapa siswa yang memang ada dari agama Islam dan juga Kristen atau Katolik gitu. Nah, di situ baru awal kuliah gitu. Di situ saya dan satu teman saya menggunakan hijab gitu, Jadi itu kan online ya. Pas perkenalan itu berjalan dengan lancar gitu, tidak ada suatu masalah. Tapi setelah itu kita kan ada grup khusus mahasiswa sendiri ya. Nah, di grup itu ternyata itu menjadi perbincangannya panjang antara mahasiswa. Jadi ada beberapa yang bilang ini kan prodi penghayat kepercayaan, kenapa ada yang memakai hijab gitu. Dan berbagai alasan yang ada di situ semua tertuang dalam grup itu. Jadi seperti halnya mental saya mungkin dan teman-teman Islam yang lain atau agama yang lain juga kena gitu. Jadi di situ seperti loh kok kayak gini gitu. Padahal kan aku bekerja untuk menangani kasus diskriminasi nih, kok aku jadi korban diskriminasi gitu kan, sempat berpikir seperti itu. Kalau tentang penelitian dan kekanasan, sejauh ini saya tidak pernah mengalami itu dan tidak mau mengalami itu. Dan alhamdulillahnya teman-teman di sekitar saya pun juga tidak ada yang mengalami. Tapi saya juga baca dari media tentang kealasan seksual ya, saya sangat prihatin juga. Saya berharap saya dan para perempuan di sekitar saya dan para orang sekitar saya itu tidak pernah mendapatkan kekerasan seperti itu. Lebih menjaga toleransi antar umat beragama dan menjaga nilai-nilai kebudayaan. Jangan selalu memikirkan diri sendiri gitu. Memang perlu kita memikirkan diri sendiri. Tapi ingat, kita hidup itu berdampingan dengan orang lain. Berbagai macam adat, budaya, kepercayaan juga. Saya berharap masyarakat Indonesia bisa mau dan lebih terbuka sama teman-teman penghayat kepercayaan. Selamat, kamu adalah perempuan yang sedang mekar dengan pesona yang indah dan tak pernah hilang. Tetaplah kuat, teguh, dan tangguh dalam menghadapi rintangan. Kita sesama perempuan, kita tahu perasaan masing-masing. Sampaikan itu, walaupun itu sulit. Jangan merasa kamu tidak punya teman. Dengan kamu bercerita, kamu sudah membuka kesempatan yang lain untuk lebih terbuka lagi. Apa yang kita lakukan ini positif dan kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun cara kita berbeda, kita hidup yang berbeda, ajarannya pun berbeda, tapi kita punya hati tujuan yang baik untuk melestarikan budaya leluhur yang ada di Indonesia. Selamat Hari Perempuan. Selamat Hari Perempuan. Selamat Hari Perempuan. Ingatlah, perempuan bisa menjadi pembawa, penerus, dan mengenalkan keberagaman yang baik kepada orang-orang sekitar dan terlebih kepada anak cucu nanti.